Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah kemarin sempat kita obrolin kawan, Magnus Carlsen ini yang bermain remis 4 kali hanya memetik 1 kali kemenangan. Tadi malam Magnus Carlsen berhasil memetik kemenangan keduanya kawan atas Richard Rapport di babak ke-6. Ini membuat posisi Magnus Carlsen sementara ini memimpin klasemen sampai babak ke-6 ini dengan perolehan 4 poin. Sama kawan poinnya dengan Vidit dan Mamedyarov. Dan kita akan ulas lagi game Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Richard Rapport. Langsung saja kita ke atas papan. Di sini Carlsen pegang putih, bermain dengan kuda F3 dibalas dengan pion D5, pion D4 dan kuda F6. Selanjutnya pion C4, Queen's Gambit, Gambit ditolak dengan pion E6. Di sini Carlsen kembali bermain dengan variasi pion G3, ingin bermain dengan Catalan, dan di sini pion D pukul pion C4. Ini adalah variasi terbuka kawan. Jika gajah dikembangkan terlebih dahulu, maka ini akan berubah menjadi variasi tertutup dari Catalan. Tapi kita temui langkah pion D pukul pion C4, kita temui variasi terbuka dari Catalan opening dan gajah G2. Di sini gajah tidak dilanjutkan berkembang ke peta E7 atau ke peta D6. Richard Rapport melanjutkan pengembangan kuda C6, Carlsen rokade dan beteng B8 oleh Richard Rapport yang merupakan pilihan utama kawan pada posisi ini. Hitam di langkah berikutnya ingin bermain dengan pion B5-nya agar dia tidak terancam dengan gajah terang di diagonal ini. Dia sesegera mungkin memainkan betengnya ke B8 tadi. Di sini kawan, kuda C3 merupakan pilihan utama, pion E3 atau gajah G5 merupakan pilihan lanjutan. Tapi gajah E3 dimainkan oleh Carlsen walaupun ada beberapa permainan yang memakai variasi ini, tapi variasi ini tidak umum di posisi ini tadi. Dan Richard Rapport melanjutkan dengan gajah D6 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Carlsen menggeser menteri C1, mengincar pion, dilindungi oleh pion B5, ditantang oleh pion B3. Jika sekarang pion pukul, maka kudanya akan tewas. Jadi pada posisi seperti ini, Richard Rapport membiarkan pionnya ini kawan dipukul oleh pion putih nanti. Dia melangkah gajah B7. Walaupun kalian mencoba untuk memberikan backup lebih bagi peta C4 ini kawan, agar nanti kalian tidak kehilangan pion lagi, putih akan melangkahkan gajah D2 untuk menyerang kuda. Jika kalian memblokade dengan pion B4 berharap nanti bisa mendorong, tentu saja putih akan pukul pion hitam ini terlebih dahulu. Dan dengan adanya pion putih di sentral seperti ini mungkin akan tidak membuat nyaman bagi hitam nanti. Walaupun kalian juga bisa bermain dengan pion C5 untuk memecah pion putih ini. Tapi engine melihat bahwa variasi ini sedikit memberikan keuntungan bagi putih. Jadi kita kembali ke permainan aslinya saat putih menantang pion hitam dengan pion B3 ini. Richard Rapport melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke peta B7 dan Carlsen melanjutkan pertukaran pion, dipukul balik dan dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya kuda bergerak ke B4 oleh Richard Rapport. Ingin membuka diagonal peta terang ini kawan, juga mungkin nanti akan bermanuver ke peta ini dan memberikan ancaman bagi gajah gelap putih nantinya. Di sini pion A3 langsung diusir dan kuda manuver ke D5 mengancam gajah gelap. Gajah bergerak ke G5 mengancam kuda atau memberikan pimpinan bagi kuda terhadap menterinya. Akhirnya Richard Rapport memutuskan rokade di langkah ke-13-nya. Selanjutnya Carlsen melanjutkan pengembangan kuda B bergerak ke D2 dan Richard Rapport mengancam gajah dengan pion H6. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh gajah putih ini kawan? Apakah langsung pukul kuda atau mundur ke peta ini yang kemungkinan akan dibalas dengan pion G5? Atau mundur ke peta ini masih ada gajah serta kuda di sini kawan? Di sini pun mundur ke peta ini pasti disikat oleh kuda dan nanti putih akan mempunyai pion yang bertumpuk. Di sini Carlsen langsung memutuskan bertukar gajah pukul kuda. Langkah terbaik dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya beteng F bergeser ke C1 oleh Carlsen. Selanjutnya kuda langsung bermanuver ke D7. Persiapan bermanuver mungkin mengancam menteri nanti atau mengontrol peta ini agar menteri tidak bisa memberikan ancaman bagi pionnya, atau mendukung pion C5 bisa jadi, pion E5 juga bisa jadi dilakukan oleh hitam karena sudah ada dukungan dari dua perwira di sini. Di sini Carlsen terlebih dahulu menggeser menterinya ke A4
Tentu saja incarannya adalah pion A7, dan pion ini tidak coba untuk didorong ataupun di backup dengan beteng. Di sini rapot bermain dengan pion C5 menantang pion putih. Carlsen menolak, lebih memilih mengambil pion A7. Jika mengambil pion ini tentu saja masih bisa diambil balik oleh kuda hitam dengan tempo mengancam menteri. Jika menteri nekat ambil pion hitam ini, maka posisinya nanti akan terjebak. Gajah sudah mendapatkan perlindungan dari kuda, jadi menteri putih tidak akan bisa ambil gajah ini. Lari ke peta ini pun ada menteri kawan, dan lari ke peta-peta ini pun tentu saja ada beteng di sini. Jadi pada posisi ini tadi Carlsen lebih memilih langsung ambil pion A7, dan jika sekarang beteng ini kawan digeser ke peta A8, gajahnya akan tewas karena tidak ada kuda di sini yang menjaga gajahnya. Dan pada posisi seperti ini, Richard Rapport membuat keputusan yang sangat beresiko dengan menukarkan gajah terangnya pukul kuda F3. Pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam adalah melangkahkan gajahnya ke D5 kawan. Selanjutnya bisa mengganggu menteri dengan menggeser beteng nanti. Pastinya menteri ini terlebih dahulu akan pindah mungkin ke peta A6 menyerang gajah, gajah mundur. Dan mungkin jika kalian melanjutkan dengan pion E4 bisa jadi gajah tentu saja bisa mundur juga ke peta A8, dan posisi permainan masih akan cukup berimbang. Tapi sayangnya pada posisi seperti ini saat menteri putih ambil pion A7-nya, Richard Rapport langsung menukarkan gajah terangnya pukul kuda F3. Tidak dipukul balik menggunakan kuda karena akan menutupi diagonal terang bagi gajah mengawasi peta-peta terang ini kawan. Carlsen memukul balik menggunakan gajahnya agar mendapatkan kontrol pada peta-peta terang ini. Dan nanti bisa untuk mendukung pion di sisi kiri papan nanti di peta terang ini nanti kawan. Dan Rapport melanjutkan dengan langkah pion C pukul pion D4. Tidak langsung dipukul balik kawan karena gajah bisa memberikan serangan tusuk sate seperti ini. Terlebih dahulu Carlsen mengangkat betengnya naik ke A2. Baru nanti bisa ambil pion ini, dan juga dengan mengangkat beteng ke A2 untuk menghindari ancaman beteng hitam yang bisa menusuk di baris keduanya. Juga opsi berikutnya bisa mendobel beteng di lajur C. Dan Rapport melangkahkan menteri ke E7, kembali membuat langkah yang kurang akurat di sini. Niatannya untuk mengincar pion A3 ini, dan simpel pion hanya didorong satu peta atau satu langkah. Tentu saja kawan hanya satu langkah saja karena dia sudah melangkah tadi dari peta A2 ke peta A3, sudah tidak bisa lagi lompat dua langkah. Di sini Rapport menggeser beteng ke D8 dan Carlsen ambil pion D4. Carlsen kembali unggul satu pion dan mempunyai pion bebas yang nanti peta terangnya sudah mendapatkan dukungan dari gajah. Tentu beteng tidak mungkin akan digeser ke lajur A. Beteng B4 oleh Richard Rapport mengancam menteri ke C3, kuda lompat ke B6, kembali membuat langkah-langkah yang kurang akurat. Saya tak perlu lagi menunjukkan mana langkah-langkah alternatif, kita lanjut saja ke langkah aslinya. Pion A5 dimainkan oleh Carlsen, menteri digeser ke A7, memberikan pimpinan bagi pion terhadap beteng. Jika pion ambil kuda, betengnya akan tewas. Di sini Carlsen merespon dengan langkah menteri ke E3 untuk mengepin kuda agar kuda ini juga tidak pindah. Bisa saja kawan kuda ini pindah untuk menantang pertukaran menteri, menjaga menterinya dan menantang pertukaran menteri. Tapi sialnya putih bisa pukul kuda di C8 menghilangkan penjaga menterinya yang ada di peta A7, dan nanti juga ancamannya pukul beteng skak. Setelah menteri pukul menteri, beteng akan pukul beteng terlebih dahulu dengan tempo, raja bergeser dan menteri hitam pun akan tewas. Tentu saja putih akan menang dengan variasi seperti ini. Pada posisi seperti ini, Richard Rapport membalas dengan langkah gajah mundur ke E7, membuka akses bagi beteng juga menyerang kuda yang ada di peta D2. Di sini beteng naik ke C2 untuk memperkuat posisi kuda dan gajah G5 menyerang menteri. Menteri ke C5 oleh Carlsen, gajah kembali ke E7, berharap Carlsen menarik mundur kembali menterinya dan Richard Rapport akan melakukan langkah yang sama dan permainan akan berakhir lemis, dan ini akan membuat senang Richard Rapport. Tapi sayangnya kawan, pada posisi seperti ini saat menteri ke C5,
dan diserang oleh gajah di peta E7, Carlsen tidak melanjutkan dengan langkah menteri mundur ke peta E3 yang bisa dibalas lagi dengan langkah yang berulang. Carlsen memutuskan untuk pukul kuda, sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Dan dalam posisi seperti ini, hitam sudah mulai kolaps kawan. Tidak ada langkah terbaik yang bisa diambil oleh hitam. Di sini rapot mengambil beteng yang ada di peta A2. Jika dipukul balik oleh beteng, maka gajah hitam juga mendapatkan menteri putih. Carlsen memilih pukul gajah di E7 dan menteri ambil beteng putih di C2. Di sini Carlsen pukul beteng di D8 skak, raja bergeser dan Carlsen mendorong pionnya maju. Di posisi ini di langkah ke-31 Richard Rapport menyerah. Karena sudah kalah jumlah perwira kawan, apalagi putih mempunyai pion bebas yang sangat menakutkan seperti ini, satu langkah lagi bisa promosi. Tentu saja jika promosi kalian pukul dengan beteng, kalian nanti akan kehilangan beteng dan kalian akan hanya bermain dengan menteri melawan menteri plus kuda plus gajah. Kalaupun kalian ingin bermain dengan langkah menteri digeser ke B2 untuk membackup peta B8 agar pion ini jika promosi bisa kalian sikat, putih akan bermain dengan menteri ke peta D7 kawan, mengincar pion ini. Jika kalian membackupnya dengan raja ke peta G8, menteri akan melakukan skak dan akan mendapatkan pion nanti. Ataupun jika di sini pion ini didorong maju, menteri akan mendapatkan pion ini. Sama saja pion-pion kalian akan habis. Kalaupun kalian bermain dengan raja G6, gajah mungkin akan berani dikorbankan kawan di H5. Jika kalian tidak mau ambil gajah ini, menteri bisa ambil dan kemudian nanti raja kalian akan tetap diburu. Jadi jika raja ambil gajah ini, selanjutnya menteri akan pukul pion F7 skak. Ditutup dengan pion G6, nanti menteri akan melakukan skak di sini di F3 skak dan raja akan bergeser ke G5. Kalian bisa melanjutkan dengan pion E4 atau pion promosi terlebih dahulu, tak ada masalah. Fungsinya bermain dengan pion E4 untuk memblokade akses beteng untuk mengontrol peta H4 dan kalian bisa mengeksekusi nanti pion H4 skak mat. Atau jika langsung pukul pion ini, kalian bisa pukul balik dengan kuda skak mat juga. Jadi tidak ada langkah terbaik lainnya kawan pada posisi seperti ini. Setelah raja bergeser saat mendapatkan skak, Carlsen hanya simpel mendorong pionnya, pion yang menakutkan. Andalan Carlsen dalam permainan endgame, satu pion pun bisa membuat lawan menyerah. Itulah kawan permainan dari Magnus Carlsen. Biasanya kalau orang sering diomongin, biasanya akan menunjukkan performa yang bagus. Inilah yang terjadi saat kemarin kita ngomong Carlsen ini main remis terus 4 game kawan. Akhirnya dia menunjukkan performa di langkah ke-6 sehingga posisinya terangkat ke posisi puncak klasemen sementara. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan jangan lupa kawan tetap utamakan kewajiban-kewajiban kalian daripada bermain catur ataupun nonton video catur dari kami dan utamakan juga ibadah kalian. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.